Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Egy. Eh, Ternyata alhamdulillah ya, pagi ini webinar pagi ini mungkin yang terbanyak ya, karena tadi sampai menyentuh 220 peserta gitu. Dan saat ini sudah ada nih Bang Egy, Bang Cindy dan Bang Alfi nih. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Mungkin biar fairnya saya bacakan dari awal dulu aja ya. Kita baca dari awal, mungkin langsung aja ingin menjawab, langsung aja disaut gitu ya. Yang pertama dari Mas Muhammad Pedi Nurseto, beliau menanyakan adalah bagaimana dampak terhadap Indo BRIS, BSM dan BNI Syariah kalau merger menjadi bank syariah baru, akankah lepas dari induknya sehingga tidak berkontribusi lagi keuangan konsolidasi induknya. Jadi apakah nanti setelah di merger itu laporan keuangannya masih terkonsolidir dengan bank induknya gitu ya. Kemudian bagaimana dampak merger ini terhadap industri bank umum syariah, terutama untuk bank umum syariah swasta. Artinya keberadaan bank merger BUMN syariah ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi bank-bank umum syariah atau unit-unit syariah dari bank-bank BPD yang lain gitu, karena secara aset pasti akan di bawah dari bank umum syariah. Silakan satu ini siapa yang ingin ngambil? Bang Egy atau Bang Gidi dulu? Gitu. Bang Gidi, silakan Bang Gidi, 1 menit Bang Gidi. Oke, terkait konsolidasi ya memang akan lebih kompleks kalau misalkan ini jadi anak perusahaan dari bank-bank existing, karena pertama akan ada tarik menarik. Siapa yang akan menjadi core lead yang akan mengelit, walaupun katakanlah nanti BSM jadi anchor, tapi belum tentu BNI Konven dan BRI Konven mau langsung lepas tangan untuk mengontrol, yang udah diserahkan nanti mengontrol mandiri saja, nggak mungkin. Karena mereka bagaimanapun sudah membesarkan banknya masing-masing, sampai dengan asetnya itu nggak sembarangan, asetnya sampai 50 triliun. Dan mereka tidak mengambil labanya, sudah laba ditahannya tidak diambil-ambil selama bertahun-tahun, nah itu mau diapain gitu. Karena laba ditahan bagaimanapun juga langsung berkontribusi terhadap posisi keuangan awal-awal bank merger. Jadi memang kalau induknya ini bank-bank existing, sangat-sangat kompleks. Lalu konsolidasi keuangannya kemana? Karena konsolidasi keuangan hanya boleh ke satu entity, nggak boleh tiga-tiganya melakukan konsolidasi, gitu. Tentunya nanti akan ya ada rule of thumb-nya lah untuk melakukan konsolidasi itu. Tapi lagi-lagi politik baik di tingkat sebelum pre-merger maupun nanti saat merger itu tarik menarik antara pemegang saham dari bank-bank itu. Kalau tadi Bang Egy kan memberi bocorannya mungkin untuk tahap awal mungkin tetap dimiliki sama bank-bank existing. Nah, pada periode itu sibuk bukan hanya bank mergernya nih, sibuk untuk memerger, tapi bank-bank induknya juga sibuk tarik-menarik. Walaupun mereka nanti ada komisarisnya, ada komposisinya, tapi setiap keputusan itu, terutama keputusan yang lebih sifatnya strategis ya, strategis untuk mengarahkan master plan dan lain-lain, itu akan terus-menerus terjadi tarik-menarik. Sehingga harus ada komisaris yang cukup kuat dari Kementerian BUMN untuk bisa mengendalikan komisaris perwakilan, komisaris non-independen dari masing-masing bank ini. Gitu. Seperti itu. Dampak terhadap bank-bank swasta, kalau menurut saya, ini pertanyaan bagus juga. Bagaimana lalu bank-bank swasta? Kalau menurut saya, bank-bank swasta juga harus berpikir ulang, terutama yang kecil-kecil. Sebaiknya mereka juga merencanakan merger juga, supaya tetap posisinya tetap terlihat di market gitu. Bisnisnya juga tetap kan buat grup usahanya kayak gitu. Karena dengan adanya bank merger ini kemungkinan memang akan lebih advance saat ini ya. Kalau kita bilang misalkan untuk bisnis falas, untuk bisnis treasury, untuk bisnis penerbitan sukuk ya yang non core, ataupun katakanlah nanti kalau kita sudah mulai familiar dengan investment account ya, dengan kalau teman-teman mungkin pahamnya mudhorobah muqayyadah lah ya, skema structure finance yang seperti itu, mungkin bank swasta lebih familiar
tapi bank-bank BUMN ini masih sibuk dengan permainan-permainan tradisionalnya. Tapi nanti kalau sudah merger, akan ada mungkin unit bisnis baru yang menggarap bisnis-bisnis yang advance atau yang saat ini belum difokuskan. Jadi bank swasta akan terdampak dari sisi bahwa bank-bank yang bank merger ini akan lebih advance lagi daripada bisnis tradisional yang saat ini dijalankan. Jadi bank swasta harus bersiap di situ. Mereka mungkin zona nyaman mereka akan sedikit terganggu. Terutama kalau saat ini nih, kalau kita lihat misalkan CIMB Niaga Syariah atau Maybank Syariah itu kan udah biasa tuh langsung ngasih pembiayaan 1 triliun gitu, 1,5 triliun sendirian tanpa sindikasi. Nanti bank merger pun akan dengan mudah 5 triliun jebret tanpa sindikasi gitu. Pasti akan terdampak juga terhadap kuenya bank swasta ini. Karena tadinya biasanya mereka, BSM misalkan, BSM mau nyalurin 3 triliun ke jasa marga, terus sindikasi ngajak-ngajak bank swasta gitu. Sekarang nggak perlu sindikasi, karena BMPK-nya sudah masuk ya. Langsung aja hajar. Nah, jadi dampak-dampak realnya mungkin menurut saya langsung dari sisi praktek bisnis yang seperti itu. Begitu. Mungkin Bang Igi pasti akan lebih banyak pandangan terkait hal ini. Oke, Itu, Mas. makasih Bang Gigi. Masih Bang Gidi. Bang Gigi mau menambahkan? Alfi itu kali, Alfi. Saya nungguin tuh. Ente dulu gantian lah, jangan terakhir terus. Iya, tadi gimana pertanyaannya, Sidik? Pertanyaannya begini Bang, itu Bang hasil merger itu kan di bawah induknya bank-bank konven, 3 bank. Kalau habis merger nih, mereka nanti akan dikonsolidate kepada bank induknya tidak nih? Bank hasil merger ini akan dikonsolidate kepada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, bagaimana nih konsolidate-nya gitu? Iya, kan itu kan ke basic accounting ya. Ya. Konsolidasi itu kalau lebih dari 50%. Kan betul ya? Ya. Jadi kalaupun ada kemungkinan konsolidasi, ini kalau kemungkinan ada konsolidasi, ya hanya boleh satu yang bisa mengkonsolidasi. Karena kan nggak mungkin ada 2, nggak mungkin karena lebih dari 50 50% dikali lebih dari 50% kali 2 kan nggak jadi 100%. Ya. Kayak gitu ya. Ini apa ya nih? Control your camera maksudnya emang? Nah, terus satu, kemungkinan yang kedua adalah masing-masing bank induk itu menjadi PSP. Kalau itu masih mungkin juga. PSP ya, pemegang saham pengendali. Karena ketentuan menjadi pemegang saham pengendali adalah kepemilikan di atas 25% dan melakukan kontrol atas entitas bank yang bersangkutan. Artinya kalau 3 bank itu dikasih ya sejumlah porsi tertentu rata masing-masing katakan 30% itu masih sangat dimungkinkan. Tapi memang kelemahannya untuk bank yang nggak punya single majority, decision kuat pengambilan keputusan itu menjadi kurang. Makanya memang balik lagi koordinasi dan kontrolnya harus balik ke Kementerian BUMN. Ini secara teoritis ya, Mas Sidik ya. Nah, jadi balik ke kemungkinan pertama, apakah mungkin ada satu pihak menjadi anchor? Faktor penentunya juga banyak. Seperti tadi Mas Indi udah sampaikan, kan ada faktor politik nih. Termasuk kalau secara faktor finansialnya adalah nanti dari 3 bank itu, mana yang bersedia bayar lebih mahal. Kan akan ada valuation-nya nanti. Akan ada valuation-nya untuk bank yang baru. Nah, kemudian siapa yang katakan mau membayar premi lebih mahal untuk menjadi pengendali di bank syariah hasil merger yang baru. Sebetulnya siapapun yang bayar premi lebih mahal kan uangnya nggak kemana-mana, balik ke negara juga gitu sebetulnya. Jadi nggak harusnya bukan terus jadi isu, tinggal willingness saja, willingness dari bank induknya untuk melakukan itu. Saya kira itu kalau mengenai mergernya itu Mas Sidik gitu ya, untuk induk dan isu konsolidasi. Yang kedua apa tadi ya? Ini hasil merger itu bagaimana dampaknya terhadap bank umum syariah yang swasta nih? Swasta, ya insya Allah baik-baik aja kan ya, tiap pihak itu dari jamin Allah rezekinya gitu ya. Jadi
ketika ada yang khawatir bahwa merger ini menghilangkan kompetisi, yang hilang itu kompetisi di antara bank BUMN sebetulnya, walaupun kompetisinya masih ada di luar sana, dalam hal ini dengan bank-bank syariah di swasta, yang dimiliki oleh swasta. Kita juga sebetulnya harus ingat juga bahwa tadi juga menarik tuh, ada yang menyebut unit-unit syariah di BPD juga punya potensi untuk kemudian dikonsolidasi, karena balik lagi ke skala yang dimiliki oleh masing-masing. Kemudian beberapa yang masih uus juga bisa saja ada peluang kemudian di spin off, lalu ada investor baru yang kemudian punya visi dan misi yang bisa jadi dan gagasan lebih menarik sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi sekali lagi saya mau ingatkan tadi, kan ini kan balik lagi ke kontribusi tentang market share, balik lagi ke kontribusi tentang skala gitu ya, skala tadi. Jadi kecil itu ya nggak harus jadi masalah. Kemuliaan kita itu tidak diukur oleh besar atau kecilnya kita, kan kayak gitu ya. Tetapi seberapa bermanfaat kita untuk pengembangan umat tadi. Tadi kalau kita juga punya concern bahwa bahkan ketika ini disatukan, ini ketika bank-bank syariah ini disatukan, lalu market share-nya masih belum tembus 10%, gitu ya, Mas Alfi ya, belum 10% kan? Ya. Mas Kindi kan belum 10% kan ya? Ya betul, betul. Ya, artinya apa? Renungan mendasarnya adalah bahwa walaupun Indonesia itu adalah penduduk Muslim terbesar di kolong langit ini, ya, jadi pusat Islam itu kan di Indonesia, bukan di Arab Saudi, kan kebetulan aja Ka'bahnya di sana gitu. Tapi kalau dari sisi jumlah penduduk, pusat Islam itu ya Indonesia. Di sisi lain, ketika market share-nya masih 8%, itu cerminan bahwa kemampuan daya beli, kemampuan ekonominya memang masih kalah dengan yang minoritas. Itu sebabnya PR utama adalah tadi tuh, mengangkat dari penerima zakat menjadi pemberi zakat, lalu meningkatkan pemberi zakat, jumlahnya itu semakin meningkat tiap tahun. Kalau terus kemudian kapasitas masyarakat kita itu kemudian meningkat, daya beli meningkat ke depan, maka dengan sendirinya itu akan naik tuh dari 18 itu udah akan dengan mudah tembus ke 10, ke 15, ke 20 dan seterusnya, dan mudah-mudahan tadi jadi justru bank syariah itu bisa lebih besar dibandingkan bank konvensional. Malah ada yang secara liar membayangkan nanti kalau bank syariah udah besar, dia boleh nggak ya punya anak usaha bank konvensional gitu. Nggak boleh ya Mas Sidik ya? Jadi ada bank syariah karena makin besar, dia punya, kebalik dari sekarang, dia punya anak perusahaan bank konvensional. Kira-kira kayak begitu. Gitu Mas Sidik ya. Oke. Abang-abangku nih, Abang Alfi, Bang Igi, dan Bang Gini, ternyata pertanyaan banyak jadi, dan sementara waktu kita akhir jam 12 ya, sebelum adzan zuhur ya. Bang Alfi, jawab pertanyaan ini Bang. Apakah tim merger Bank Syariah sudah mengoptimalkan konun lembaga keuangan syariah Aceh dalam strateginya untuk meningkatkan aset secara masif, mengingat aset yang dimigrasikan dari bank konven di Aceh relatif besar, kurang lebih 15-20 triliun. Silakan Bang. Pernah ke Aceh belum? Apakah tim saya itu, saya bukan anggota tim, saya nggak bisa jawab lah. Tapi ya pastinya semua langkah menuju ke sana itu pasti sudah diperhitungkan tuh Pak Sidik. Jadi itu walaupun saya bukan anggota tim, tadi tanya ke anggota tim tuh ya, tapi saya yakin itu sudah diperhitungkan dan itu pasti akan dioptimalkan itu, karena yang dimiliki BRI, Mandiri, dan BNI dengan sendirinya harus syariah kan, dan penghasil merger inilah yang akan mengoptimalkan itu. Jadi pasti akan menambah pangsa itu Pak Sodik, dan sudah diperhitungkan. Iya, untuk Aceh saya kira hasil merger ini akan sangat mewarnain ya, karena seluruh bank cabang BNI, bank Mandiri, bank BRI yang di Aceh harus berubah jadi satu bank Syariah Nasional, Bank Syariah Indonesia kali ya, apapun namanya.
Bang Iki mau menambahkan, Bang Iki, untuk Aceh, Bang Iki, hasil merger ini, dampaknya. Tadi udah saya sebut kok, itu Bank Syariah Mandiri lagi sibuk tuh konun Aceh tuh. Ya konversi semua gitu ya, beberapa yang dari Bank Mandiri itu diambil oleh Bank Syariah Mandiri dan seterusnya. Jadi udah otomatis tuh. Jadi saya kira kalaupun terjadinya bertahap, kalau semua bisa terjadi sebelum merger, itu udah akan terefleksi pada saat merger nanti. Kalaupun masih belum selesai, masih bertahap, setelah merger, tambahan dari konun itu akan terjadi. Oke. Pertanyaan dari Bu Lulu Latifah. Bu Lulu Latifah ini mahasiswi program doktoral di UINSA. Beliau bertanya nih, wacana merger Bank Syariah ini kan sudah lama nih. Sebenarnya apa sih harapannya? Tadi udah disebut Bang Iki, mungkin mau ditambahkan lagi Bang Iki, singkat aja. Ini saya sekalian sambungin nih ke pertanyaannya Pak Iman Nikmatullah nih. Ada peluang kalau merger itu membantuin bank muamalat nggak gitu ya? Pertanyaannya memang tendensius. Pak Iman langsung muncul tuh mukanya dia. Negara ini katanya punya hutang sama ASDB, masa nggak balas budi gitu ya? Ya. Betul Pak Kiai. Dia minta diajak ya. Terus ya. Saya kira gini juga, ini reminder untuk kita semua bahwa saya secara langsung merasakan ketika, makanya tadi saya ingatkan lagi bahwa merger Bank Syariah itu harusnya jadi titik pengingat kita kembali terhadap makosid syariah. Yang saya rasakan saat ini, bank-bank syariah itu seperti jalan sendiri-sendiri, ingin berprestasi sendiri-sendiri, ingin tampil keren sendiri-sendiri, dan nggak berjamaah. Satu yang kemudian dirasakan hilang juga adalah tadi ta'awunnya nih, saling menolong di antara bank syariah. Gitu. Bisa saja dengan alasan, makanya ngajinya masih harus benar nih gitu ya, terutama nanti di kalangan manajemen bank-bank syariah itu ngaji lagi deh gitu ya. Ketika dihadapkan pada pilihan menolong atau berprestasi sendiri, mana pilihannya? Gitu. Saya bukan karena saya lagi di bank muamalat gitu ya, saya mending nggak jadi juara tapi bisa menyelamatkan atau menolong orang lain, dan berharap pahalanya lebih besar. Itu yang saya ngerti, nolong itu jadi pahala lebih tinggi ketimbang kemudian naik panggung, memberikan peninggalan legacy yang kemudian katakan dicatat sejarah misalnya. Jadi ini sebagai contoh saja kan, saya juga bisa mengerti bahwa bisa jadi bank-bank syariah itu merasa, oh ini adalah amanat umat, dananya nasabah. Ini juga kemudian amanat dari shareholders-nya. Tapi kita kembalikan lagi tadi kepada makosid kita tadi, ngaji lagi, sama tanya ke hati nurani kita nih. Gitu. Apakah benar-benar kita itu untuk tadi nih, maslahat jamaah, maslahat umat secara keseluruhan, atau memang hanya untuk kita sendiri supaya profitnya tetap bagus, supaya bukunya tetap kemudian perform paling baik, tantiemnya juga jadi lebih besar dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi saya kira gitu ya. Tadi kalau harapan atas merger ini, tadilah balik ke value syariahnya itu kita renungin lagi deh gitu ya. Baik kita dari sisi manajemen maupun karyawan yang ada di bawah gitu ya, di grassroots. Saya kira mestinya dengan merger nanti kita jadi bisa lebih sejahtera, lebih bahagia, sama lebih bisa menolong lebih banyak pihak. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Bang Inggi, kalau mungkin saya boleh menambahin kesimpulan ya Bang Inggi ya. Dengan adanya merger ini, kalaupun merger, harusnya makosid syariah itu bisa lebih terwujud gitu. Ada nilai manfaat lebih yang dirasakan oleh umat Islam khususnya di Indonesia.
mungkin realisasinya adalah pricing bank syariah pasca merger harusnya lebih efisien, harusnya lebih murah. Kemudian transaksional bank syariah ini menjadi pilihan pertama ketika menjadi sebagai bank transaksional. Mungkin itu ya, Bang Igi ya. Masih banyak pertanyaan nih, Bang Igi dan Bang Alfi ini ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, ada juga beberapa opini ya. Misalkan opini dari Ibu Binti Nur Aisyah, ada tantangan lain saat merger bank syariah. Saat bank syariah hanya satu, maka ada potensi monopoli bank syariah, kurang persaingan dalam link bank syariah. Maka dari sisi pricing yang bisa bersaing dengan bank syariah atau bank konvensional, bahkan dari sisi penerapan Islamic Prudential Banking. Kalau tidak, maka masyarakat akan semakin jauh meninggalkan bank syariah. Sejauh persiapan merger sudah menyentuh sampai hal-hal demikian, artinya ada harapan juga, ada pun juga ada ketakutan juga, jangan sampai merger ini malah menjadikan masyarakat muslim menjauhi bank syariah. Silakan, ada yang mau menanggapin? Bang Alfi dulu mungkin. Ya. Kalau tadi indikasinya pricing, kemudian indikasinya kemanfaatan dan nilai syariah, itu mesti kita lihat satu-satu ya. Semakin besar skala bisnis, mestinya semakin banyak yang bisa diefisienkan dan semakin banyak yang bisa dikerjakan. Jadi mestinya manfaatnya akan lebih besar gitu ya. Tapi kalau kemudian perspektifnya adalah apakah ini kemudian menutup pintu rezeki yang lain, nah, ini nanti yang bicara tadi itu, satu sisi kita harus memupuk semangat fastabiqul khairat, tapi sisi lain kita juga harus saling membantu dan bersinergi. Sebenarnya kuncinya di situ. Dan saya juga sama dengan Pak Igi, masing-masing itu punya rezeki, Gusti Allah sudah nulis sendiri-sendiri gitu. Jadi kompetisi tidak akan hilang dengan adanya bank yang besar, ya. Bahkan mungkin malah memicu persaingan yang lebih baik lagi. Gitu ya. Kemudian kalau bicara tentang syariah compliance ya sebenarnya tergantung dari komitmen dan sistem yang dibangun di bank syariah itu. Artinya bank yang kecil itu juga pelanggarannya juga sangat mungkin, bank yang besar juga sangat mungkin. Tapi semuanya akan bisa dikendalikan komitmennya kalau kemudian sama-sama dibangun suatu sistem dan sama-sama dipilih orang-orang yang memang komit. Dan saya sepakat dengan Pak Igi tadi, salah satu kuncinya sebenarnya kalau kita bicara maqasid syariah, kita bicara implementasi di lapangan, itu hal yang salah satu bisa dikerjakan selain membangun di internal bank hasil merger ini, sebenarnya adalah perspektif regulasi dan pemahaman yang diperluas mengenai tingkat kesehatan bank. Sepanjang parameter itu adalah parameter bottom line yang kemudian sisi kemanfaatan sosial dan kemaslahatan serta saling membantu itu tidak menjadi parameter yang diperhatikan oleh otoritas maupun oleh pemegang saham, maka itu akan menjadi sebuah kata-kata indah yang tidak akan terimplementasi. Kalau kemudian parameternya hanya karena profit besar, hanya karena parameter-parameter yang ROE, BOPO, dan seterusnya ansih, itu penting gitu ya. Cuman kalau itu yang menjadi parameter utama menentukan status bank misalnya, dan tidak ada sebuah intervensi kebijakan atau regulasi yang kemudian membuat maqasid syariah dengan nilai-nilai kebersamaan, nilai saling membantu, nilai kemanfaatan tidak wujud dalam parameter yang jelas, itu juga nggak akan terjadi gitu. Jadi harus ada integrasi antara intervensi kebijakan dan aturan tentang tingkat kesehatan bank, sekaligus juga di dalam sendiri tim yang menyiapkan merger ini mesti hati-hati supaya syariah compliance terjaga. Jadi saya pikir itu nanti sudah difikirkan dan disiapkan dan harus diantisipasi oleh tim yang menyiapkan merger ini. Itu Mas Sodik, makasih. Oke, terima kasih. Penjara, ada satu hal topik harus kita angkat nih. Komen dari Bang Hasmi Rapi, saya tertarik bahwa masukan buat panitia penyelenggara ini sekiranya dapat bisa dipertimbangkan webinar berikutnya adalah menyangkut dari resiko merger ini. Karena selama ini selalu dibahas itu adalah advantage, opportunity, kelebihan, keuntungan gitu ya. Namun kita harus mengingat juga
merger ini ada risiko besar nih, khususnya risiko operasional. Khususnya risiko operasional dan risiko strategis, selain risiko reputasi ya. Silakan mungkin Bang Igi atau Bang Kindi mau menanggapi mengenai risiko nih Bang. Risiko dari merger ini apa nih? Kalau saya pribadi beropini, risiko pertama risiko operasional, khususnya risiko operasional terhadap penyatuan culture SDM 3 bank misalkan dari 3 bank major. Silakan Bang Kindi atau Bang Igi. Bang Kindi dulu, silakan. Oke, mengenai risiko sebenarnya sudah banyak disimpulkan dari banyak studi-studi tentang merger ya, bahwa risiko terbesar merger memang risiko operasional. Karena kegagalan untuk berintegrasi itu akan berdampak signifikan ke operasional. Dalam artian operasional terganggu, baik pelayanan maupun operasi di sisi internal ya, di IT, di sistem, dan juga di ya bisnis dalam hal bisnis continuity lah. Yang kedua adalah risiko reputasi ya, risiko reputasi, karena kalau gagal prosesnya, gagal dalam artian belum disimpulkan gagal, tapi market melihat atau nasabah melihat bahwa proses mergernya tidak berjalan lancar gitu. Tentunya banyak nasabah yang akan menarik dananya dari bank tersebut gitu. Tentunya ini yang tidak diinginkan. Lalu tadi saya mau menanggapi juga ya terkait pertanyaan dari Pak Iman, Bank Muamalat. Nah, sebenarnya ini menarik nih kalau dibikin sesi sendiri. Apakah mungkin mergernya itu juga melibatkan Bank Muamalat dalam konteks bukan hanya merger, tapi bagaimana kita mengoptimalkan untuk industri ini bisa lebih besar lagi gitu. Tapi mungkin jokesnya adalah mungkin sebelum menanya itu Bang Iman tuh apa dampak merger terhadap apakah Bang merger akan ngajak-ngajak Bank Muamalat, itu mungkin BPKH dulu gimana nih posisinya terhadap Bank Muamalat ini, mau bantu apa nih BPKH, mungkin itu dijawab dulu gitu. Oke, saya mau jawab yang Bang mergernya terhadap Bank Muamalat ya. Ini bagus nih. Tadi kalau dalam slide saya yang terakhir saya sebutin bahwa setelah merger, action selanjutnya adalah inkorporasi. Jadi selama ini kan BNI Syariah, BSM kan asuransinya pakai grupnya ya, asuransinya Aksa Mandiri ataukah BNI Life. Nah, harusnya nanti ketika sudah inkorporasi, maka yang syariah dari grupnya itu ya terserah apakah grupnya mau mempertahankan ataukah bikin sendiri. Harusnya sih bikin sendiri, karena sayang aset 200 triliun kalau tidak punya asuransi sendiri, tidak punya dana pensiun sendiri, tidak punya multi finance gitu, itu nggak optimal gitu bisnisnya. Harusnya bisa membangun grup sendiri, karena saat ini kalau saya lihat lah, dan saya juga terlibat juga waktu mengurus di BNI, rapat dengan anak-anak perusahaan BNI yang lain, sepertinya untuk syariahnya juga tidak optimal gitu. Untuk mereka asuransi syariahnya dibesarkan itu tidak optimal menurut saya sih. Akan lebih, karena mereka memang fokusnya ketika ketika induknya itu mengsupervisi asuransi, kan mereka tidak mengerti bisnis asuransi. Jadi bisnis asuransinya aja, orang bank nih yang ngomong untuk mensupervisi asuransi aja kurang ngerti, apalagi kalau ngomongin syariahnya gitu. Ibarat kata boro-boro gitu. Jadi kalau ada di bawah, diinkorporasikan di bawah bank merger, itu akan lebih bagus untuk pertama secara konsolidasi juga, karena kalau kita lihat bank-bank syariah global, mereka juga bentuknya inkorporasi kayak gitu. Yang kedua mungkin yang belum terbahas adalah tadi, kalau misalkan katakanlah saya nggak tahu ya kemungkinannya, kalau misalkan negara nyetorkan modal, harusnya negara itu sebagai pemegang saham mayoritas. Karena saya belum lihat lagi case-nya negara memiliki saham minoritas. Karena apa gunanya? Pertama, statusnya jadi bukan BUMN. Ya, karena syarat BUMN kan harus jadi saham mayoritas ya negara ya. Nah, kalau negara jadi pemegang saham mayoritas, maka akan lebih mudah juga untuk konsolidasinya, karena yang akan melit langsung negara. Jadi bank-bank BUMN lainnya yang jadi pemegang saham lain, mereka pasti mau nggak mau ya nurut sama negara, yang sama Kementerian BUMN langsung. Tapi lagi-lagi, bagaimana atas legacy yang sudah ada? Tadi laba ditahan, masalah infrastruktur yang sudah diberikan, itu kompensasinya apa? Kalau melihat model seperti tadi BNI Syariah itu nggak gratis loh, ke BNI itu ada tiap tahun itu bayar biaya pelayanan ke BNI, atas itu dihitungnya
konkret juga tuh ada parameter-parameternya, itu sampai miliaran. Mungkin sekarang angkanya mungkin sudah di atas 30 miliar ya per tahun. Sangat signifikan terhadap laba tahunannya. Jadi laba tahunan BNI Syariah itu sudah dipotong oleh pembayaran ke BNI, service level ke BNI. Mungkin BSM juga ada seperti itu. Saya yakin itu sudah supaya lebih real. Nah, itu mungkin akan bisa berjalan, tapi tetap saja harus dijawab legacy tadi dalam bentuk laba ditahan yang sudah dibentuk itu mau diapakan? Apakah mau diganti sama negara dalam bentuk kompensasi atau apa? Saya kurang mengerti, itu yang teman-teman di investment banking yang jago lah ya itu. Nah, kedua terkait bank muamalat tadi, kalau misalkan sudah jadi nih bank muamalat sebaiknya memang jadi anak perusahaan bank merger aja. Loh, kok bank komersial punya anak perusahaan bank komersial buat apa? Nah, lagi-lagi Indonesia ini, industri bank syariah Indonesia, kekurangan kita adalah dibanding yang lain. Kalau kita mau, kan dulu wacananya tuh Indonesia jadi pusat keuangan syariah global, ya bagus, tapi tolong dikonkretkan dong, jangan berseminar doang. Apa action selanjutnya? Action selanjutnya salah satu poinnya adalah kita nih belum punya Islamic investment banking, sehingga kalau banyak yang men-challenge bank syariah untuk menjalankan konsep-konsep yang lebih beresiko, yang harus dijalankan di Islamic investment banking, itu belum ada jawabannya di Indonesia. Nah, kalau Bank Muamalat bisa jadi anak perusahaan, Bank merger, Bank Muamalat bisa dikonversi jadi investment banking, yang dulu sebenarnya Bank Muamalat sudah ke arah situ, lewat First Islamic Investment Banking, FIIB, yang berkantor waktu itu di Mega Kuningan, tapi akhirnya dilikuidasi lagi sama Bank Muamalat karena nggak berhasil operasionalnya. Nah, ini menarik kalau kita perpanjang lagi kajian mengenai merger ini pasca merger. Gitu, pasca mergernya apa supaya industri ini bisa lebih besar. Kedua, sebelum saya serahkan ke pembicara yang lain, tadi ada dari Pak Aditya Muhlisar, itu rekan saya juga, bagus tuh. Regulasi pendukung apa sih yang bisa dibuat? Jangan hanya bikin merger lalu tidak ada ekosistem yang bisa mendukung syariah ini lebih besar. Apakah nanti katakanlah kalau sudah merger semua lembaga-lembaga zakat itu harus punya harus wajib untuk atau semua pembayaran zakat wajib hanya ke bank syariah, kan saat ini haji sudah ke bank syariah. Nah, pembayaran zakat harus ke bank syariah kayak gitu. Menurut saya itu akan sangat menarik karena bahkan BCA itu analisanya jago loh. BCA pasti sudah menganalisa berapa banyak duit zakat yang lewat dari dia, itu sudah dianalisa sama BCA. BCA akan berpikir ulang, wah kalau ini wajib ke zakat ini akan hilang sekian kuenya dari BCA, maka mereka akan berpikir sama seperti waktu haji dimigrasikan konvensional. Menurut saya itu akan jauh lebih menarik setelah kita hanya membahas aspek-aspek spesifik tentang merger sendiri. Mungkin itu pendapat saya. Thank you Bang Igi. Sayang nih waktu kita tinggal 10 menit lagi nih. Sementara pertanyaan banyak sekali kali Pak ya. Jadi mungkin mohon maaf nih rekan-rekan semua. Sepertinya tidak cukup ya diskusi 2,5 jam ini. Saya catat masih ada sekitar 20-an pertanyaan ini tidak cukup kalau kita jawab satu persatu. Jadi kita ada waktu 10 menit. Ada waktu 10 menit. Saya berikan waktu kepada pembicara untuk mengkonfirmasi ulang itu kesimpulan atau sesuatu yang poin-poin penting yang ingin disampaikan terkait dengan merger bank ini gitu. Saya balik kalau tadi Bang Igi paling akhir, saya paling depan. Silakan Bang Igi, poin-poin kesimpulan apa yang harus dan disiapkan dan sebelum dan pasca merger ini dilakukan. Silakan Bang Igi. Waktunya 3 menit deh. Tinggal 9 menit masalahnya. Terima kasih Mas Sidik. Sebenarnya ya kalau saya menyimpulkan nanti mereduksi kemampuan intelektual masing-masing peserta gitu ya. Saya sih berharap bahwa memang akan ada jilid 2, jilid 3, jilid 4 dan seterusnya sampai dengan merger ini terjadi. Saya kira yang di sini juga tadi saya sampaikan dari berbagai pihak akan mendengarkan dan meneruskan pendapatnya itu kepada pihak-pihak lain yang dibutuhkan. Jadi forum yang Islamic Banker ya dan KFOSE ini tetap bisa menjadi opinion shaper, gitu, pembentuk opini kebijakan, memberi masukan kebijakan, dan juga mudah-mudahan pada bisa nulis nih
pada bisa nulis juga di media, di koran dan lain sebagainya, sehingga bisa mengawal proses merger ini yang insya Allah jadi sampai dengan terrealisasi nanti. Kalau saya penekanan saya balik lagi bahwa kita semua di sini harus mengembalikan ruh perjuangannya, semangat maqasid syariah dalam apapun yang kita lakukan untuk merger maupun aktivitas kita sehari-hari. Saya kira seperti itu Mas Sidik. Jadi ingat maqasid syariah, fastabiqul khairat, tidak menjelekkan satu sama lain gitu ya di antara bank-bank syariah. Kalau masuk surga bareng-bareng gitu ya. Jadi mungkin kalau boleh saya ngingatin kisahnya Nuaiman juga gitu ya, bahwa Nuaiman yang tukang mabok lalu taubat, mabok lagi, taubat lagi, sampai sahabat-sahabat bilang laknat atas Nuaiman, itu sampai diingatkan oleh Rasulullah bahwa janganlah melaknat Nuaiman karena dia adalah kekasih Allah dan Rasulnya. Dia mencintai, jadi ada dua versi, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Di sisi lain ada yang bilang bahwa Allah dan Rasulnya mencintai dia. Padahal tukang mabok nih. Yang tukang mabok aja tidak boleh dikasih judgement seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi pada seseorang di kemudian hari. Sebagaimana kita nggak pernah tahu persis nih merger juga sebetulnya jadi atau nggak jadi kan gitu. Walaupun arahnya tadi jadi, insya Allah jadi. Saya berharap nilai-nilai itu tetap kita bawa, kita perjuangkan, ya, terutama di yang Islamic Banker. Sampai batas berapa yang Islamic Banker itu? Yang disebut yang itu? Atau forever yang? Bang, yang 60, umur 60 masih pemuda, 60 masih pemuda. Nah, anggap aja forever yang, jadi terus-teruslah, terus-terus berkarya, terus-terus mengingatkan, supaya tadi nilai-nilai kenabian, nilai-nilai ilahiyah tetap kemudian kita bawa terus. Demikian Mas Sidik. Terima kasih Bang Igi Asin. Bang Afi, silakan Bang Afi. 2 menit. Ya. Siap. Terima kasih Sidik. Jadi saya setuju, silakan diambil kesimpulan masing-masing, tapi di atas kesimpulan itu saya setuju komen terakhir perlu dibikin jilid 2 Pak Sidik. Jilid 2 dengan materi yang lebih spesifik, dengan pembicara mungkin lebih beragam. Nanti silakan Pak Sidik sama Pak Kindi berpikir tuh siapa yang pas sesuai dengan topik pendalaman yang dilakukan. Jadi mungkin itu Pak Sidik dari saya. Ya saya juga sepakat dengan Pak Igi. Insya Allah kalau lihat di lorong gua sebelah sana itu cahaya makin terang. Insya Allah nggak akan meredup gitu ya. Lebih terang, arahnya lebih jelas. Dengan catatan 3 tadi dari saya, masalah soliditas pemegang saham semoga tidak ada reshuffle. Masalah COVID semoga ini mereda beneran, dan masalah eksternal lainnya, stakeholders, bil khusus otoritas, semoga tidak ada sesuatu yang terjadi ke depan. Kalau itu semua terpenuhi, Februari 2021 insya Allah Bank Syariah sudah merger. Demikian Mas Sidik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kindi, silakan Bang Kindi. Untuk teman-teman yang membutuhkan materi, insya Allah nanti akan kita share di materi beberapa grup yang ada akses dengan kami, khususnya grup Kafose dan YIB ya. Kalau materi akan kita share di sana. Silakan Bang Kindi. Oke, terima kasih Bang Sidik. Dari saya singkat aja bahwa ini tentunya jadi momentum ya, momentum buat tidak hanya untuk industri perbankan syariah, tapi menurut saya untuk mendewasakan industri syariah secara keseluruhan. Karena bank pasti akan bergerak lebih dulu, lalu sektor-sektor yang lain akan terdampak kayak gitu. Nah, jadi kita harus berpikir bahwa ini bukan hanya untuk bank yang beserta merger juga, tapi pada akhirnya ketika ada bank yang bisa berperan lebih besar, bisa punya kapasitas yang lebih besar, tentunya ekosistem dari perbankan atau keuangan itu sendiri akan berlecut juga untuk lebih dewasa kayak gitu. Nah, jadi menurut saya ini akan jadi pembelajaran buat semua, termasuk jadi bank swasta tadi untuk jadi pembelajaran. Termasuk tadi ada yang komen juga. Untuk Bank BPD bagaimana ya? Mungkin bisa juga tadi waktu itu kan Karim sudah pernah bikin ancer-ancer tuh, di sini nggak ada Mas Helmi ya. Karim tuh udah pernah bikin ancer-ancer nih Bank BPD bergabung bank-bank mana aja gitu. Tapi ya
harus KNEKS harusnya mendorong nih, membantu mendorong gimana bank BPD itu bisa berkonsolidasi, karena saya juga belum, Mas Alfi mungkin juga lebih tahu. Saya belum melihat si Asbisindo udah bergerak seperti apa untuk ke arah situ, karena kan BPD juga di bawah, BPD Syariah juga di bawah naungan Asbisindo. Nah, jadi bisa teman-teman simpulkan sendiri bahwa kalau dari lihat pemberitaan itu, insya Allah akan terwujud, dan dampaknya seperti apa, saat ini kita hanya bisa memprediksi mudah-mudahan semuanya yang terbaik, baik bagi industri perbankan maupun untuk industri keuangan syariah secara keseluruhan. Sekaligus mungkin info juga buat teman-teman, nanti materinya kita share semua ya, baik di medsos Kavose maupun medsos Young Islam. Terus nanti bisa dilihatin untuk YouTube, mudah-mudahan bisa kita upload nanti di YouTube mana, karena kita belum ada nih YouTube yang subscribernya banyak nih, nanti kita mungkin kita kasih lagi informasinya untuk di tayang YouTube-nya di mana. Seperti itu Mas Sidik, terima kasih, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Sidik. Ya. Jadi forum ini juga harapan saya mendoakan Mas Alfi sama Mas Kindi itu terlibat langsung dalam pengurus bank hasil merger nanti. Amin. Gitu ya. Amin. Dan memberikan manfaat terutama sama peserta yang ikut forum ini juga. Jadi bisa nagih nanti, saya ikut ngaminin loh gitu kan. Jadi harus ngasih manfaat, minimal neraktir kan kayak gitu ya. Gitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Noted Bang Egy. Insya Allah nanti saya akan sama Bang Kindi, Bang Alfi, mungkin materi hari ini akan kita resume, akan kita tulis menjadi catatan dari Korps alumni FOSE dan Young Islamic Bankers, sehingga bisa tercatat dengan baik, dan mungkin akan kita publish mengenai tulisan kegiatan webinar hari ini gitu Bang Gidi. Artinya tidak menjadi obrolan ngalor ngidul yang tidak ada ujungnya gitu. Yang satu itu. Yang kedua, akan kita adakan beberapa webinar berikutnya, tentu masih bekerja sama dengan Kavose dan YIB untuk materi-materi yang lebih bermanfaat ke depan. Yang ketiga, mungkin untuk teman-teman yang bergabung di webinar kali ini dan terkait secara tidak langsung terkait dengan bank-bank yang akan di merger gitu ya, mungkin masukan sebagai pribadi nih Bang, karena saya juga pernah menjadi salah satu bankers yang mengalami merger. Jadi pada saat itu adalah pertama kita harus husnudon, yang kedua kita harus naikkan kompetensi kita agar pasca merger kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang paling penting adalah merger bank ini harus memberikan nilai kemaslahatan dan makosid syariah yang lebih dirasa oleh umat, sehingga umat Islam ini akan lebih trust kepada bank syariah, dan tidak akan kita dengar lagi bank eks syariah atau apapun namanya, tetapi kita yakin dan purely percaya diri bahwa bank syariah hasil merger ini lebih syariah dan lebih lebih memberikan nilai makosid yang lebih baik gitu. Mungkin itu saja, kita akhiri karena sudah adzan salat zuhur. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Insyaallah kita akan ketemu di lain waktu. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.